Bundari kita sudah betul kita di UM. Iya betul. Oh, Kalau UM sudah betul Bu. Semua Bu. LPD Oke. UM betul Bu Bundari. Ya. Oh, alhamdulillah. Tidak berkelas ini, langsung yang dari LPD UM. Oh, nggih. Jangan percaya kalau Pak Abah Joko mawon Bu, belum percaya. Nggih, nek kurang jelas tenang Pak Untung nggih. Nggih. Kok aja takon nasi nang kuburan mang Pak Untung. Loh, Nah, apa sampai Mas Tony ya? Mas Tony ini ngawut. nggih. Nggih. Salam kenal semuanya. Oh, alhamdulillah. Semuanya yang pertama ini Pak Untung dari SMP 1 David. Saya Oh, itu memperkenalkan Pak Untung. nggih. Oh, itu ada Bu Khair, alhamdulillah. Iya, temannya. Saya kira saya salah kamar. Enggak. Mboten Bundari, mboten. Oh, nggih. Kamar yang lain ditutup kok, Bu. Oh, nggih, alhamdulillah. Leres niku, mangke kula blarah-blarah meh. Pun kata Pak Joko nek sekolah belakang. Iku kancane dhewe kok gak ono berede to. Makanya paling nggak salah kamar pisan. Salah dalan. Nyapa Pak Untung, Pak Joko. Halo. Aku izin soalnya gak kelamben jadi tak tutupi. Loh, Sama. Saya kaosan tok. Izin Pak Untung. Pak Untung sih jenis ya. Monggo dilanjut saja. Saya menyimak. Bahaya Bu, mboten kawasan Bu. Ya, terus nih ya. Sopo yulu sampai nih. Yuni ya. Iya, oh, iku Kak sungkan nanti Pak Tony, Mas Tony gitu, Pak Enak. Pak Mas. Ini lho yuk, anu tok, gonang dampit tak kayak kopi lho sampean. Kopi dampit iki. Borone silent. Gong, berarti jenengan anu ya Gong, pakai bosrek Gong. Hah? Jenengan berarti pakai bosrek ya. Betul, bosrek. Sampai lah oleh. Berarti ngudek-ngudek mana ya? Iya, di perubahan. Itu kan masanya kan sampai Oktober kan. Ada masalah. Saya kan Boskin. Nah, sampai saat ini kan toko bidang SMP belum ada koordinasi terkait Boskinnya ya opo. Nah, saya tanya operator, di salur sudah masuk di rekening. biayanya berapa, Pak? 2450. Iya. 2.400.000 berapa Bu 50. 2.450 wek wis tak bayar. Guruku wis tak daftarno, wis tak lebokno, wis tak daftarno WA barang wis komplit dari duduk manis. Dibayarno yuk. Coba yo wis. Tak pameri lek wis dibayar. Bayar dibayarno kan iki. Wis aku malah tak upload ning grup apa di Malang Pak 1. Pak mau tanya Pak, kalau pembelajaran mendalam itu membayarnya berapa? Masih dihitung Bu. Oh ya, terima kasih. Itu penonton anu juru bicaranya buat. Assalamualaikum Bu Titi, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tito Yudo. Nabi. Hujan Pak. Hah? Hujan? Suara tonggo gede Posisi di rumah. Masuk ati pindah di situ ta. Jadi ada daerah-daerah HP 1 campur wong loro. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ini sudah kumpul semua enggak ya? Masih 47. Padahal 171 Pak UM. Nah ini mungkin masih ada yang nyasar Bu Titi. Oke. Ya, apa-apa ya, sambil kita mulai saya sudah menunjukkan rekap keseluruhan. Jadi nanti bisa kita share di grup-grup yang belum bisa mengikuti. Kan ya Pak? Bagaimana kalau kita mulai nggih?
skincare skin nggih Bapak Ibu. Dan saya Pak Untung Yon Sewu. Saya orang Dampit Pak Untung. Siap Bu. Nanti mana Bu? Warung Tulungagung Pak Untung. Ya Allah, langganan saya. Ayo Pinara Pak Untung, ayo Pinara Pak Untung. Masih Pinara juga Pak Untung gitu. Bapak Ibu, saya izin melaporkan sebentar. Sebetulnya grup ini harusnya ada seluruh kepala sekolah di sini Bapak Ibu. Saya sudah mencoba merekap ya mengenai dananya. Bapak Ibu sudah melihat di share di laman UM ya. Jadi Bapak Ibu, kami itu satu-satunya perguruan tinggi negeri ya. Kalau di Jawa Timur 2 mungkin, yang lainnya memang dari lembaga-lembaga swasta Bapak Ibu nggih. Kebetulan Universitas Negeri Malang dan UNESA ya yang ditunjuk untuk menjadi salah satu lembaga diklat ini, sehingga kami bertanggung jawab tidak bisa semuanya dengan keterbatasan kami hanya bertanggung jawab 171 sekolah Pak, baik SD maupun SMP. Kenapa? Karena memang terbatas waktunya. Sebelum tahun ajaran baru itu pelatihan harus selesai Pak, sehingga kami tidak berani mengambil terlalu banyak begitu, takut tidak terkuowokan gitu ya. Ini saya mencoba Bapak Ibu di grup, saya sudah mencoba memberikan panduan Yun Sewu ya. Untuk panduannya itu kami sudah mencoba beberapa panduan yang mudah lah gitu ya. Ini Bapak Ibu mudah tapi juga banyak masalah, sehingga monggo cepet-cepet daftar karena kadang ada masalah gitu ya. Terima kasih Pak Untung sudah daftar, sudah membayar gitu ya, sudah beres itu. Pak Untung kita bisa membuka ini ya, kita coba dari depan dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan membayar 2.450.000 itu Bapak Ibu akan mendapat pelayanan dari kami mulai pelatihan 5 hari in-1 tatap muka gitu ya. Lalu on itu berarti pendampingan di lapangan ketika dia melaksanakan. Berarti Bapak Ibu tahun ajaran baru itu harus selesai. Kenapa? Karena dia gurunya harus on Bapak Ibu, harus melaksanakan apa yang dilatihkan di in-1 di sini. Makanya kita dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang itu setengah ngopiak-ngopiak dalam tanda petik nggih dengan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kalau terlambat berarti tidak bisa ikut di sini gitu kan. Sayang kalau dicek dari Jakarta, ternyata yang dapat boskin atau yang mungkin bosrek tidak apa-apa, barangkali nanti bisa tahun depan bisa berbeda gitu ya, karena Bapak Ibu sudah melatih guru-gurunya mengikutkan pada kompetensi ini. Jadi Bapak Ibu akan pelatihan 5 hari di in-1 tatap muka, lalu pendampingan selama mengajar mereka ada 3 kali fasilitator kami, lalu in-2 itu sekitar Oktober Bapak Ibu, itu nanti ada lagi pertemuan selama 3 hari, bahkan 3 hari ya, di sini 5 hari. Ini yang kerjasama dengan kami Bapak Ibu, kita kerjasama langsung dengan Dijen GTK. Jadi kenapa harus aplikasinya juga menggunakan dari GTK, menggunakan akun belajar, sertifikatnya juga dari pusat Bapak Ibu nggih. Jadi tidak boleh Bapak Ibu kalau seperti dulu kan misalnya Pak Untung mengundang saya ke sekolahnya gitu boleh. Kalau sekarang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi semua yang pelatihan ini harus, walaupun UM itu punya narasumber banyak, tetapi tidak boleh diundang incrit-incrit gitu Bapak Ibu, tidak boleh, jadi harus melalui aplikasi yang dari GTK. Kenapa? Nanti sertifikatnya tidak diakui, Bapak Ibu sudah mengikuti itu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena ini salah satunya Bapak Ibu yang kerjasama kebetulan UM gitu ya, kerjasama untuk SMP, jadi 4 kelompok SMP dan 2 kelompok SD. Kenapa hanya sedikit? Karena ya tidak bisa semua Bapak Ibu, karena kami memiliki dosen yang terbatas
yang bisa diterjunkan ke lapangan tidak banyak gitu. Sehingga kalaupun Bapak Ibu mengundang satu dosen itu nggak bisa, tidak diakui gitu kalau tidak melalui program ini. Sehingga program ini sertifikatnya juga dari pusat, aplikasi yang digunakan dari pusat, sehingga Bapak Ibu banyak masalah ya. Saya lihat Bapak Ibu yang mendaftar itu ada yang karena PLT, ada yang karena akunnya double, tadi ada kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya pindah, sehingga masih ada di 2 sekolah. Ini banyak yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Karena diharapkan segera mendaftar itu supaya kalau ada masalah segera tahu begitu Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan seperti ini. Nah, yang menjadi tanggung jawab kami itu ada berapa? 171 ya kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi di fase SD, ada SD dan SMP. Kita memberikan itu, ada fase EF-nya tidak. Sehingga banyak SMA, SMK yang juga japri kami gitu, kami kebetulan tidak menggunakan data itu. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu? Saya sudah memberikan ini di grup WA ya, untuk masuk ke ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke di sini Bapak Ibu. Nanti ada laman LP3UM begitu ya. Ini caranya saya ringkaskan ya, mungkin jangan percaya dengan panduan yang lain-lain Bapak Ibu. Nanti itu banyak yang beredar ya, ada yang pakai AI, pakai ini Bapak Ibu. Saya mohon ikuti yang dari UM ya. Jadi ini sudah mudah dan bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau ada masalah kita bisa mengatasi begitu. Kalau Bapak Ibu menggunakan panduan yang lain, saya kira kemarin ada yang bermasalah dan ada yang cukup lancar. Bapak Ibu cukup yang pertama, Bapak Ibu harus mendaftarkan dengan link ini. Milih guru yang sudah memiliki akun belajar ID Bapak Ibu. Ini tidak bisa ditawar karena dari pusat ya. Jadi kalau gurunya belum punya akun belajar ID memang tidak bisa didaftarkan. Yang bisa mendaftarkan siapa? Kepala sekolah. Bapak Ibu sudah bisa melihat akun kami? Bisa melihat Bapak Ibu? Halo? Halo? Sudah Bu Titi, sudah. Bisa, sudah Bu Titi, sampun. Saya lihatkan lagi Bapak Ibu. Nggih, linknya sampun. Sampun nggih. Nggih. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nanti akan muncul ini Bapak Ibu kalau ngeklik ini LMS admin guru Kemendikdasmen Go ID Bapak Ibu. Ini dari pusat ya. Kami tidak boleh menggunakan milik kami sendiri, jadi kami harus menggunakan yang dari pusat. Nanti akan muncul seperti ini. Login ya. Nah, kepala sekolah atau operator bisa mendaftarkan. Kalau tidak ada kepala sekolahnya sebetulnya ada akun operator yang bisa digunakan gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu akun mana saja yang boleh mendaftarkan di sekolah Ibu, misalnya Ibu ada kepala sekolah baru gitu, Bapak Ibu bisa melihat menggunakan akun operator gitu ya. Akan muncul seperti ini kalau berhasil Bapak Ibu nanti. Ada LMS admin seperti ini. Lalu Bapak Ibu tinggal ngeklik pendaftaran diklat di sini yang di pojok sebelah sini ya. Pendaftaran diklat, lalu pengajuan peserta didik. Kita menunggu diajukan seperti ini Bapak Ibu. Diajukan seperti ini, lalu memilih program. Programnya apa ya? Program diklat KA itu ya. Coding dan KA di sini. Lalu klik terakhir ini, tambahkan peserta. Sudah seperti itu Bapak Ibu sudah menunggu gitu ya. Ada nama, ada email belajar, NUPTK. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu harus milihnya. Gurunya idealnya punya akun belajar, punya NUPTK. Tapi kemarin ada kasus yang penting punya akun belajar dulu. NUPTK-nya itu bisa, ada yang bisa Bapak Ibu. Nanti kita konsultasikan ke pusat. Yang penting punya email belajar itu. Akun belajar ID itu yang wajib ada Bapak Ibu. Lalu kalau sudah daftarnya nanti kelihatan dari sini. Kalau tidak berhasil Bapak Ibu menghubungi kami. Langsung nanti kita atasi gitu ya. Bapak Ibu bergabung di WA-nya UM. Di sini ada.
Kalau sudah ini menunggu persetujuan Bapak Ibu. Ya syaratnya setuju bagaimana? Bayar nih Bapak Ibu. Jadi membayar dulu. Kalau untuk Kabupaten Nganjuk 2.470.000 untuk 3 bulan tadi Bapak Ibu pendampingan dan seterusnya. Untuk Kabupaten Malang 2.450.000. Melalui apa? Akun virtual BNI UM. Jadi nanti akan muncul KJS Dijen DT KPG LPP UM. Ini nomornya Bapak Ibu. Jadi bukan rekening tetapi virtual akun karena di kampus kami hanya boleh 1 dompet yaitu rekening rektor ini. Jadi tidak masuk ke kantongnya Bu Titik warung Tulungagung Pak Untung, tapi langsung masuk ke sana. Jadi ini di kampus kami sebagai lembaga yang yang sudah harus melalui satu akun gitu. Jadi melalui akunnya ini Bapak Ibu nanti jangan salah, jadi masukkan ke akun BNI. Jadi kemarin ada yang itu BCA kok tidak bisa, jadi harus melalui akun BNI dengan PA, bukan rekening Bapak Ibu. Memang virtual account di sini ya. Baru setelah membayar Bapak Ibu konfirmasi ke kami, mengunggah bukti pembayaran dari SMP mana gitu Bapak Ibu, jangan lupa sebagai bukti ke lembaga kami Bapak Ibu sudah membayar. Lalu Bapak Ibu verifikasi pendaftaran, menunggu kapan pelaksanaan pelatihan. Dilihat di jadwalnya itu Bapak Ibu sudah kita bagi kapan gitu ya penjadwalan itu. Yang jelas harus maksimal itu tanggal 18, jadi masih MOS itu masih diperbolehkan terakhir gitu ya. Tapi mulainya tidak boleh tanggal 18 gitu. Kalau terpaksa boleh sampai tanggal 18 begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena langsung mempraktekkan di lapangan. Nah, yang terjadi di Malang itu Bapak Ibu sampai sore kemarin ya, tadi malam, mohon maaf mungkin yang daftar hari ini saya belum merekap yang sudah mendaftar. Nah, ini kan nanti saya share di grup yang sudah mendaftar itu. Bentar, di mana ya? Ini Bapak Ibu. Ini SDA Nur belum sama sekali kosong. Banyak yang kosong nih. Yang terima kasih yang sudah mendaftar. SD Islam Ma'arif terdaftar tapi belum bayar. Ini monggo segera dieksekusi gitu ya. Jadi ada yang sudah terdaftar. Nanti ini saya share Bapak Ibu sehingga bisa ngecek ya. Jadi yang sudah SMP 1 paket saji sudah daftar dan sudah bayar. Alhamdulillah. Jadi kita punya datanya Bunda. Ini nanti akan yang saya setor Bu. Kalau sudah banyak saya setor, kan ditanya dari pusat. Kalau nanti yang belum mendaftar, belum membayar itu akan ditanya kenapa gitu, mungkin gitu. Tapi yang bertanya bukan Bu Titik, tapi gitu ya. Jadi ini data kami Bapak Ibu sampai sore kemarin, yang pagi tadi belum kami rekap. Jadi ada di situ, Bapak Ibu bisa saya kirimin, nanti bisa ngecek. Tapi yang jelas masih banyak sekali yang belum sukses membayar atau ini baru terdaftar semua, yang sudah membayar juga ada Bu. Sudah membayar. Nah ini seperti SMP Modern Al-Rifai sudah terdaftar dan sudah berbayar. SMP Negeri Bantur terdaftar. Kita bisa ngecek di data ini Bapak Ibu. SMP Negeri 1 Dampit, terima kasih Pak Untung. Bukan ya? Agus ya? Yang didaftarkan Pak Agus ya. Sudah mendaftar dan sudah membayar. Ini ada datanya di sini. SMP Negeri 2 Dampit, terima kasih Bu. Ini juga sudah mendaftarkan. SMP Negeri 3 Kepanjen, ini tempatnya ini ya. Yang nanti jadi tempat, tentunya jadi pionir gitu ya. SMP Negeri 4 Kepanjen juga terdaftar dan berbayar. SMP, nah ini akan saya berikan ke Bapak Ibu. Banyak sekali yang kosong yang mungkin belum masuk di Zoom ini gitu ya. Atau mungkin belum tahu kalau ikut LPDUM gitu. Kalau kita melihat data ini ya.
Ini SMP Negeri 1 Pakai Saji, terima kasih. SMP Negeri 1 Pujon juga sudah mendaftar dan membayar. SMP Negeri 1 Tirto Yudo, SMP Negeri 1 Turen, SMP Negeri 2 Sumber Pucung, sudah ini. Yang bahaya ini yang belum mendaftar Bapak Ibu, jadi takutnya ini ya apa? Tahu Sudah mepet gitu ya, atau tidak tahu, bahkan tidak tahu kalau ikut di LPD UM gitu. Jadi ini ada Pagak, Pujon 3 gitu ya, SMP Negeri 5 Kepanjen dulu. Sumber Manjing sudah daftar, Sumber Manjing 5 ya. Di sini, di situ Bapak Ibu, Rohmah sudah mendaftar. Jadi mendaftar, menunggu disetujui itu Bapak Ibu urutannya mendaftar, membayar, baru persetujuan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada langkahnya yang bisa kita lihat. Sekarang Ploso. Kalau saya mendengar paparan dari Jakarta kemarin, sepertinya uang Boskin atau Bosrek itu tidak hanya untuk pelatihan Bapak Ibu, memang ada kayak pelatihan, ada yang harus untuk pelatihan itu satu komponen ya. Jadi pelatihan itu yang untuk membayar ke UM misalnya 2.400.000. Kalau mau nyangoni, mau dimasukkan, kalau memang yang Boskin itu bisa Bapak Ibu. Kemarin disarankan boleh untuk transport gitu dari peserta, yang jelas bukan dari kami gitu Pak. Kami sekedar penyelenggara. Jadi kami penyelenggara saja dengan fasilitator yang sudah dilatih oleh pusat juga. Jadi tidak boleh, tidak sembarang dosen yang belum punya sertifikat dari itu, bukan dari lulusan magister informatika juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi memang ini agak strict ya pelatihannya juga seperti itu. Sehingga Bapak Ibu juga diharapkan memilih guru-guru yang kira-kira bisa lah melakukan pelatihan ini, kan semuanya berbasis pada aplikasi yang digunakan. Ini Bapak Ibu daftarnya nanti saya share di grup. Yang jadi masalah kami kadang belum ada di grup Bapak Ibu. Ini kurang 5 ya, sebetulnya kita punya 177 ya kalau tidak salah, Malang kemarin, atau 171. Nah padahal di grup ini ada berapa Pak di Zoom? Kita ini kurangnya banyak ya. Jadi masih lopong banyak sekali Bapak Ibu yang bahkan belum mendaftar sama sekali. Mungkin 54 peserta ini. Ini dikelompokkan menjadi 6. Jadi 173 itu dikelompokkan menjadi 6 ini ya, 6 lokus gitu, 6 ada 6 kelompok gitu. Ada Malang 1 itu SMP, Malang 2 SMP, Malang 3, Malang 4 itu SMP, Malang 7, 8 itu SD Bapak Ibu. Yang paling banyak memang SMP yang merespon ini ya. Di SMP-nya lebih banyak daripada SD untuk UM gitu ya. SMP, SMK itu banyak yang menjabri kami, tapi kan kita tidak memiliki wewenang gitu ya. Jadi kita berbagi gitu, yang SMA, SMK siapa gitu. Baru untuk UM hanya SD dan SMP. Saya kira itu Bapak Ibu, kita menunggu Bapak Ibu bekerja sama dengan kami supaya kami bisa melaporkan Kabupaten Malang itu yang terjadi seperti apa gitu. Paling tidak tanggal 27 ya itu kami harus melaporkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk bagaimana penganggarannya Boskin dan seterusnya itu terserah dinas Bapak Ibu. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 2 minggu yang lalu gitu ya, dengan timnya kita undang ke UM untuk koordinasi gitu, dan beliaunya menyampaikan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sepakati di tingkat LPD, jadi lembaga penyelenggara diklatnya. Kebetulan Bapak Ibu tergabung di sini, dimohon saling mengingatkan gitu ya. Siap. Terutama di Kabupaten SMP yang kelompok 4 Pak, itu masih banyak sekali yang belum mendaftar itu ya.
belum mendaftar saja gitu. Kalau sudah mendaftar itu masih tidak apa-apa, harus segera dieksekusi dengan pembayaran lalu persetujuan Bapak Ibu mengupload bukti transfer. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan mungkin tanya jawab ya, dan siap boleh Pak jam 11 malam dan apa tanya, WA saya terbuka untuk menjawab gitu ya, karena pada waktu pendaftaran itu tidak semulus yang dibayangkan Pak ternyata, karena aplikasi itu dari pusat dan pusat itu sudah patok bangkrong gitu, harus punya akun ini, yang bisa mendaftar hanya akun ini, sehingga tadi terjadi yang akunnya yang Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah yang sudah meninggal dipakai gitu, karena memang harus menggunakan itu supaya terpantau dari pusat gitu. UM hanya sekedar kepanjangan tangan dari pusat sebetulnya yang dipercaya untuk mendampingi Bapak Ibu gitu. Kebetulan kami sama-sama menggunakan di wilayah negara gitu ya, tapi sebetulnya pihak yang digunakan juga dengan ini peran-peran semesta gitu. Jadi Bapak Ibu nanti di samping coding KA juga ada pembelajaran mendalam. Jadi pelatihannya harus selesai, makanya harus cepat-cepat yang KA ini berangkat dulu, baru nanti berikutnya pembelajaran mendalam begitu. Peran kepala sekolah sangat penting untuk mengelola ini, gurunya yang harus selama liburan ini Pak, berarti harus dapat KA coding itu dan pembelajaran mendalam yang nanti pada waktu tahun ajaran baru ini sudah diterapkan di lapangan on tadi. Lalu nanti ada refleksi lagi di IN2 dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, ada nanti kalau saya tidak bisa menjawab, nanti tim kami di UM bisa menjawab, nanti akan saya balas di grup-grup WA. Yang jadi masalah nanti kalau belum masuk grup WA dan tidak ikut di kegiatan hari ini Bapak Ibu. Jadi sampai tanggal 27 itu takutnya mboten pirsa gitu apa yang terjadi gitu. Nah, ini yang perlu saya minta tolong teman-teman di grupnya, misalnya Kabupaten Malang 4 gitu. Nah, apakah sudah dimasukkan semua gitu. Di sini nanti link ini akan saya berikan di grup itu. Bapak Ibu bisa mengisi, mungkin ditambah di sini nomor HP-nya ya. Jadi bisa menghubungi, kami bisa menghubungi. Terima kasih Pak Tony tadi sudah memberikan jalan kepada kami untuk membentuk grup-grup WA sehingga bisa dilaksanakan. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Mohon izin bertanya Bu. Oke, monggo Bu. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya Ibu Esther dari SD 1 Permanu, Kecamatan Pakisaji. Oke, Untuk unggah dokumen itu yang diunggah itu berarti bukti pembayaran ya Bu ya? Mohon oh, izin. boten nih Bunda. Ya. Boten Bunda. Yang bukti dokumen itu yang diunggah itu kalau ada sertifikat TIK. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, dikosongnya aja. Opsional ya? Oke, opsional. Oke. Oh, takutnya itu nggak diunggah, akhirnya nggak bisa lanjut ke Boten selanjutnya. nih Bunda. Boten bisa. Oke. Terima Bisa, kasih Bu. kosong bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Bu Titi. Oke, monggo. Monggo Pak. Siapa dulu ini? Oke, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari SMPN 2 Tirto Yudo, hanya sekedar konfirmasi Bu Titi. Oke. Kemarin sudah transfer, cuman hari ini tadi saya cek status kok masih menunggu persetujuan. Kemudian akhirnya saya langsung isi yang spreadsheet yang konfirmasi itu. Memang hari ini saya mengisinya plus unggah bukti transfernya. Mungkin nanti bisa dicekkan kalau seandainya ada masalah biar saya diberitahu. Assalamualaikum. Oke, pangapunten Pak Joko, itu rekap kemarin malam ya, kemarin sore kita agak malam. Yang hari ini tim kami belum merekap tadi karena ada yang keluarganya meninggal Pak, sehingga kita takziah tadi. Sehingga tadi yang pagi gantian kita ke sana tadi. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Insyaallah semua sudah terdeteksi nanti. Kalaupun ada masalah bisa kita selesaikan. Nggih. Oke. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Ya, saya Rizky Bu, yang kemarin terkendala pendaftaran. Ya. Terus gini Bu, untuk data saya kalau di rekapan Bu Titi itu statusnya apa sudah ada
sudah terlihat nama saya atau belum Bu, walaupun salah sekolah? Ya, ya tadi mau diminta nomornya Mbak Rizky ya sama Mbak Mas Dio ya. Nggih, sudah. Mas Dionya sudah menghubungi saya. Iya, iya nanti akan di-zoom-kan, Mbak. Ini orangnya masih takziah, nanti saya. Oh, ngoten. Berarti ini saya kasusnya Mbak Rizky, ini kasusnya karena kepala sekolahnya itu akunnya ada di 2 sekolah Bapak Ibu. Jadi di Dengkol SDN Dengkol 2 dan SDN Dengkol 3. Ini jadi ini ya, jadi agak bermasalah karena yang mendaftarkan Bu Agustina itu di itu kelihatan, tapi di UM tidak kelihatan gitu Bu. Jadi karena ada 2 akun kepala sekolah yang ada di 2 sekolah itu ternyata menjadikan masalah di kami, termasuk di peserta nggih. Nggih, Bu. Nggih. Berarti ini nanti ada Zoom-nya sendiri nggih, Bu? Ya nanti akan dianu Mbak Rizky. Nggih, siap Bu, terima kasih. Pokoknya semuanya akan kita berikan solusi yang terbaik. Nggih, siap Bu, terima kasih. Nggih, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Nanti kita Mungkin akan share. Nggih. Pak Untung, nanti minta tolong ngisinya itu Pak. Yang apa? Banyak yang belum masuk di grup atau belum masuk di situ ya kepala sekolahnya. Jadi mungkin ini juga ada pengumuman untuk Siti nanti bisa itu Mbak. Oke, nggak apa-apa Pak Untung, walaupun sekarang bosrek siapa tahu tahun depan, nah, gitu loh Pak Untung. Ya, selalu optimis itu, positif. Gitu. Jadi memang kemarin itu ada pesan seperti itu. Jadi Boskin memang mandatori, tetapi bosrek monggo gitu. Jadi nanti akan kita pantau Bu. Bahkan yang bahaya itu yang dapat Boskin tapi nggak daftar Pak. Itu nanti takut saya. Kan nanti akan di track ya gitu. Kalau bosrek itu berarti poin tersendiri ikut gitu. Oke. Siap. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu nanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Ibu. Iya, kami dari SDN 1 Purwodadi. Nah, mau bertanya Bu, untuk kepala sekolah itu gabungnya di mana sih Bu? Kami kok kurang ini, kurang. Nanti saya ini Bu, saya punya pemetaan jadi itu misalnya Ibu SD mana, gabung di mana itu ada Bu sebetulnya. Kalau Ibu udah masuk di grup WA, Ibu belum masuk di grup WA nggih? Ya, barusan Bu. Barusan. Malang berapa Bu? Malang 1. Malang 1 nggih, Malang 1 nanti saya kirimi pemetaan sekolah nggih. Di situ ada. Dia ada Excelnya. Jadi kalau mau melihat temannya juga. Gitu, bisa Asar. lihat ini. Saya kirim Asar ya. Malang 1 nggih Bu. Nanti sudah ada grupnya kan. Sketchong Ibu. Oh iya. Nanti untuk PM-nya itu 1 kepala sekolah, 1 2 guru nggih. Iya, 2 guru dari kelas bawah dan kelas atas gitu ya Bu ya. Nggih Bunda. Oh iya. Ibu dapat Boskin atau Bosrek? Boskin Nerja. Iya, Boskin. Boskinnya Bu. Iya. Nggih Bu, jadi ada pembelajaran mendalam karena ini bersharing berarti yang segera coding KA-nya itu diselesaikan, baru nanti Bapak Ibu dapat lagi pengarahan untuk ini ya Bu. Kok malah Ibu SD kok masuk Malang 1? Mboten salah toh Bu? SD itu Malang 7 atau Malang 8? Oh gitu. Nah tadinya saya kan cuma ini Bu dari teman di Malang 1 Bu bilang gitu. Terus saya gitu. Jadi yang SD itu Malang 7 ya Bu? SD itu 7 dan 8. Enggak tahu saya Ibu yang mana nanti. Dipersari di situ Ibu. Sudah Bu. Iya. Jadi sudah saya kirim di Malang 4 itu pemetaannya. Oh berapa ya? Malang 7 juga saya kirimi. Nggih. Itu ada pemetaannya Ibu masuk di kelompok mana gitu untuk UM gitu. Oh iya. Nggih, nanti segera menyusul nggih Bapak Ibu. Nggih. Siap masuk Ibu. Di 7 atau 8 ya. Yang jelas tidak mungkin 1 2 3 4 Bu. Oh gitu karena ya Bu. Itu hanya ada 7 dan 8. Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Nggih. Ya. Kalau 1 nanti Ibu nggak masuk di kita. Coba saya tanyakan Ibu sekedap.
Inggih, inggih. Cara ngeceknya nanti kita berikan. Iya. Judulnya pemetaan sekolah Malang untuk UM Ibu. Inggih. Ada di Malang 7 yang ada di Malang 7 ada di ini kok Bu, judulnya pemetaan sekolah Malang. Nah ini. Oke, berarti masuk di mana Ibu? Oh iya. SMP. Iya Bu. Nah, ini jadi di sini ada Kabupaten Malang, ada SD 1. Ibu tadi apa? SD apa? SD 1 Purwodadi, Bu. Purwodadi. Donomulyo. Iya, yang Donomulyo. Donomulyo nggih. Ini kita Ibu bisa mirsani screen saya? Oh iya. Sebentar, Bu. Ini 1 SD 1. Enggak ada ya di sini ya. Donomulyo berarti Bu. Enggak ada berarti 2 mungkin Bu. Donomulyo nggih. Inggih. Kok enggak ada ya Ibu? Jangan-jangan Ibu enggak ikut UM. Iya. Enggak ada Ibu, Putat Kidul. Oh iya. Enggak ada Bu. Oh iya. Berarti Ibu enggak ikut UM. Enggak ada di sini. Oh iya iya. Oh gitu. Ini iya. berarti mungkin ini SD 1-nya UM itu yang ini Ibu. Jadi oh iya. Hanya 28 ya. Oh iya iya. Ini Wonokerto, Karangduren, Bonagung, Jatisari, Bonagung, Oh iya. Padung, Permanu, Pakai Saji, Dekol. Ini SD-nya hanya ini. Mungkin Ibu salah kamar. Kan terjadi salah banyak kamar. Mohon maaf ya Ibu. Enggak apa-apa Ibu. Berarti Ibu bukan di UM, mungkin ikut di tempat lain. Ikut Bu, Nata Anagata, Kap Malang 1 Bu. Oh nggih. Oh Anagata. Malang Kap 1 Anagata Bu. Oh, Malang Kap 1. Oh iya terima kasih. SMP juga begitu, ini SMP. Oh iya. 1 itu yang ini gitu. Nah ini yang perlu dicek di ini. Takutnya kalau seperti Ibu ini kan berarti salah masuk kamar gitu, kita bisa salah kamar ingatkan. Mungkin juga yang dari UM begitu, salah kamar ke tempat lain gitu nggih Bu. Oh iya. Terima kasih Ibu. Kami mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi yang salah kamar di sini. SMP 1 itu ini Bapak Ibu, anggotanya SMP Mahaputra, Ampel Gading 1, Ampel Gading 4, Al-Munawariyah, Negeri 2 Bululawang, Anur, Negeri 1 Bululawang, Negeri 1 Dampit, Negeri 2 Dampit, PGRI 05 Dampit, ini juga belum daftar ya tadi. SMP Negeri 3 Donomulyo, SMP Islam Donomulyo, SMP Negeri 1 Donomulyo, Arifai, Gondang Legi 1, SMP Mandiri Gondang Legi, Al-TV Gondang Legi, Al-Firdaus, PGRI Asarkowi, Arifai Gondang Legi. Apa bedanya itu tadi ya? Arifai tadi. Oh ada modernnya ya di sini ya. SMP Katolik. Ini Gondang Leginya sama nggak Bu? Ini ada yang kepala sekolahnya ada enggak ya? SMP Arifai ini. Ada 2 di sini, Gondang Legi. Takutnya double gitu loh. Ini modern. Satunya apa nih? Arifai. Ngapun tentu berbeda Bu, yang modern dan yang lain. Memang ada 2 lembaga gitu. Oh, nggih, terima kasih Bapak. Boskin nggih Pak nggih. Kami kurang paham apa yang dari Ala TV Bu. Cuman teman kami yang di Modern Al-Rifai, kepala sekolahnya Ustadz Saiful Alim. Kalau yang di SMP Al-Rifai beda. Nggih, matur nuwun sangat. Karena kita tidak tahu takutnya double ngaten nggih Pak. Tapi ini nomor sekolahnya beda Pak. SMP Katolik Antonius Kalipare, SMP Negeri 1 Kalipare, Jenderal Sudirman Kalipare, Negeri 4 Kepanjen, Negeri 3 Kepanjen. Jadi kami sebagai LPD itu ngeceki gitu Pak, jangan sampai yang milik kita justru kemana gitu. Kan tadi ada yang salah masuk ke kita, itu kita bisa
konfirmasi ngeten nggih. Jadi Bapak Ibu juga bisa ngecek apakah benar masuk di kelompok 1 gitu. SMP, mohon maaf, SMP Saidiah ada di sini Bapak Ibu, kepala sekolahnya. Halo. Ampun, ada nggih? SMP Asaidia, SMP Katolik ini, Santo Yusuf. Nggak ada nih Bapak Ibu. Panjen, nggak ada semua ya, ini dari sebetulnya kami ketemu di Zoom ini untuk ngecek ini Bapak Ibu sudah pirsa atau belum gitu. SMP 1. Nggih, Pak. Ada pertanyaan? Maaf Bu Titi, saya mendaftarkan diri saya kok nggak bisa ya Bu. Ibu dari sekolah mana? SD Islam Riyadul Muqtadiin Kedok. Ibu mendaftar pesertanya, gurunya Bu yang didaftarkan. Kepala sekolah. Bukan kepala sekolahnya. Oh, sudah berhasil. Oh, saya nggak perlu. KS-nya nggak perlu Bu. Oh, itu kalau untuk pembelajaran mendalam udah. Oh, nggih. Oh, berarti pun boleh 2 juga boleh sih sebetulnya. Hanya untuk sementara 1 dulu, tapi gurunya Bunda, bukan sekolahnya. Tapi kalau pembelajaran mendalam itu kepala sekolahnya dan 2 guru, ngaten. Nggih. Sudah tadi yang KKA sudah. Nggih. SMP berapa Bunda? Kelompok dia? 8 di tadi saya lihat di Tumpang Bu. Oh, Tumpang nggih. Di SMP-nya ini nggih. Coba ini kita cek ya. SMP Negeri Pagak 1. Sebenarnya saya ingin presensi sebetulnya Bapak Ibu supaya tahu persis yang belum rawuh yang mana nanti kami bisa menghubungi secara langsung begitu. SMP Mahaputra wonten nggih Bapak Ibu? Halo? Ada Bu. Ada nggih. SMP Negeri 1 Ampel Gading? Halo? Nggak ada. SMP Negeri. Bu, ini kalau yang di Zoom nih kemungkinan yang ikut hanya sedikit Bu, karena tadi sepertinya linknya kan agak mendadak. Atau mungkin juga belum sempat baca grup kan ini tadi di share di grup WA lah. Kemungkinan kan sekarang WA itu penuh ya Bu ya, banyak chatting. Nyon ngapunten, Mbok bilih lho ini. Nggih, ya Bapak Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bapak Ibu, nanti ini kita share di grup. Mudah-mudahan yang belum ada di share, saya minta tolong Bapak Ibu nggih mengisikan yang siapa yang belum ada di grup itu gitu nanti biar kami bisa menindaklanjuti dengan Dinas Pendidikan. Tadi seperti itu yang kami terima, jadi ya kita harus memastikan Bapak Ibu jangan sampai tidak pirsa gitu. Kadang kan seperti tadi ya nggak tahu kalau LPD-nya itu ternyata UM gitu. Banyak saya menerima yang sebetulnya bukan LPD saya, banyak yang saya kembalikan itu kemarin juga bukan Bu karena taunya UM gitu. Terus beliaunya saya arahkan ke tempat lain gitu. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira kita punya 4 grup, ini nanti akan saya share dan kita akan mengidentifikasi apakah semuanya sudah masuk ke grup. Paling tidak masuk dulu ya supaya kita bisa mengidentifikasi ada masalah apa gitu. Dan kalau misalnya belum terdaftar, kalau ada kita harus melaporkan apa, kenapa tidak mendaftar dan seterusnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang ngapunten Bu Titi, Mbok bilih ingkang sampun yang sudah direkap itu bisa di-sharekan di grup nanti untuk SMP nyun sewu nggih. Untuk SMP kan ada MKKS nanti bisa dibantu. Mungkin ada yang belum perso gitu bisa dianu nggih. Kalau SMP lho nggih. Kalau SD monggo saya kurang paham kalau SD nggih matur nuwun. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk sharing. Nanti untuk SD mungkin nggih. Monggo Suara saya masuk nggih. Nggih. Bu Titi ngapunten mau tanya yang pertama untuk KKA ini kan yang ditunjuk guru kelas tinggi. Utamanya nanti di fase C berarti pembelajaran on-nya di kelas 5 6 gitu. Kelas 4 tidak. Kalau kelas 5 6.
untuk coding KA itu di kelas 5-6. Betul itu. Berarti secara guru yang ditunjuk harusnya kelas antara 5 dan 6 ya? Iya, 5 dan 6. Dan untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ini juga sudah diimplementasikan langsung gitu? Langsung. Nanti on itu diimplementasikan, terus pelatihan on itu jadi Bapak Ibu membayar 2 juta sekian itu bukan hanya pelatihan 5 hari itu Bapak Ibu, 5 hari on itu juga didampingi 2,5 bulan kan. Terus setelah itu ada lagi pelatihan in 2-3 hari itu. Jadi harus dilaksanakan, makanya pelatihannya dipercepat liburan ini Bu. Jadi tidak boleh pada melebihi liburan. Terima kasih. Mungkin satu lagi Bu, nanti kemungkinan sekolah sasarannya antara yang KKA dengan yang deep learning apakah sama gitu? Lah itu yang saya tidak tahu. Kalau tadi menjawab sepertinya tidak sama juga. Sasaran nanti Bapak Ibu ini yang terpilih untuk sasaran KA, coding KA. Penilaiannya juga tidak tahu. Nanti yang mendalam itu belum tentu, ada yang satu ke sekolah dua-duanya dapat, ada yang hanya sasaran pelatihan KA coding saja atau pembelajaran mendalam saja. Mungkin dua-duanya juga, Bu. Jadi nanti yang ini betul-betul dari pusat, dari Dinas Pendidikan Malang juga mboten pirsa, saya juga tidak tahu. Yang tahu hanya dari pusat. Jadi tiba-tiba muncul sasaran itu gitu Bu, sekolahnya. Jadi yang kami tidak tahu kenapa yang ditunjuk sekolah itu. Yang jelas pertama dapat Boskin dan juga ada yang Posrek memang gitu. Jadi alasannya kami sama sekali hanya menjalankan tugas. Jadi sekolah yang ditunjuk sasaran itu Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pun mboten pirsa. Jadi memang semata-mata dari pusat gitu. Assalamualaikum Bu Titi. Nggih Pak Joko. Karena memang belum tahu. Nggih, monggo. Nantinya di SMP khususnya itu apakah KKI ini merupakan mapel yang berdiri sendiri atau sama dengan TIK ya Bunda? Ada 3 ini Pak, ada 3 alternatif itu nanti dianukan di pelatihan ya. Bisa menjadi ekskul, bisa menjadi terintegrasi di pembelajaran, ada yang menggunakan di mata pelajarannya. Jadi kalau SMP ya TIK gitu diperdalam gitu. Jadi ada 3 pilihan. Termasuk SD kalau misalnya nggak punya internet, ada pilihannya Pak, pakai unplug nanti akan dijelaskan di pelatihan. Jadi gurunya Bapak nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana mengimplementasikan. Ada yang ekskul juga gitu. Jadi boleh ekskul yang jelas terintegrasi dengan pembelajaran juga boleh. Jadi guru. Makanya tidak harus guru TIK ya. Jadi kalau guru TIK-nya tidak punya akun belajar, Bapak Ibu bisa mengirim guru matematika, guru karena boleh juga gitu. Diintegrasikan. Terima kasih. Oke, ngaten Bapak. Bapak Ibu itu nanti ada satu paket pembelajaran mendalam, satu paket coding KA. Nah, ini yang duluan kan coding KA ini. Jadi ini harus segera selesai dulu, baru nanti menginjak ke pembelajaran mendalam. Ngaten Pak. Takutnya ada sekolah ini yang kena dua-duanya. Jadi coding KA juga dapat, pembelajaran mendalam juga dapat. Sepertinya yang Boskin akan dua-duanya deh Pak itu. Kalau Bosrek belum tentu, tapi kalau yang Boskin sepertinya naga-naganya itu dua-duanya dapat. Karena di situ kan ada seperti rinciannya itu, jadi bisa cukup untuk pelatihan yang ini 1 orang, yang di penjelasan mendalam 3 orang, itu kan untuk yang Boskin ya. Sepertinya yang Boskin itu dua-duanya harus Pak, jadi sasaran sepertinya ya. Kalau lihat bocorannya itu kan seperti ini. Betul Bu aja. Kalau di Bosrek tentang baru itu kan juga ada jobdesk baru itu. Belajar itu enggak ada masalah itu. Bisa jadi itu. Nggih Pak. Regulasinya jelas. Nggih Pak Untung. Kan ini memang untuk mutu ya. Jadi Bapak Ibu monggo nanti ada juknisnya. Ini juknisnya yang dari pusat itu sebetulnya sudah ditandatangani Bu Dirjen, tapi belum sampai ke saya gitu. Hanya kemarin sudah ada untuk pembelajaran mendalam
sudah disepakati 1 kepala sekolah dan 2 guru. Jadi 3 pesertanya dari sekolah itu. Kalau coding KA itu minimal 1, tapi 2 boleh gitu, Pak. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Saya sudah chat lewat WA Japri Bu Titi ya. Saya dari Karangploso 5, Bu. Nggih, Bapak. Ini, Pak. Waktu mau mendaftarkan guru saya, itu saya pakai akun saya, ternyata error di pojok kanan atas itu muncul notifnya. Sampai barusan ini tadi saya coba lagi, masih error, nggak bisa berproses. Apakah saya boleh menggunakan akunnya guru yang lain? Di situ ada email, Pak. Nanti saya lihat di grup 7 ya, Pak ya. Ada email yang bisa dicek, sebetulnya sekolahnya Bapak itu bisa mendaftar dengan akun mana saja. Operator yang jelas bisa, Pak. Operatornya sedang naik haji, Bu, belum pulang. Oh gitu. Loh, akunnya tapi kan ada, Pak. Oh, nggih. Akunnya dipakai, akunnya Pak. Akunnya kan nggak ikut naik haji, Pak. Nggih, Bu. Saya coba lagi nanti. Kalau ada kendala, nanti saya japri jenengan. Nggih, bisa, Pak. Langsung, nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya share termasuk yang sudah mendaftar, membayar nih. Memang urutannya begitu Bapak Ibu. Jadi ada mendaftar supaya disetujui itu membayar gitu, baru persetujuan gitu. Ngaten Pak. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah ada tandanya terdaftar gitu, monggo segera menyelesaikan konfirmasi sampai di tahap sudah mengunggah bukti gitu ya, pembayaran dan seterusnya. Makaten Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, nanti kita bisa komunikasi lebih intens di WA. Saya siap, ada saya dan tim saya dari LMS itu. Ini saya sejak awal saya kemukakan, kenapa? Karena ternyata tidak mudah Bapak Ibu untuk mendaftar dengan aplikasi dari pusat itu dengan akun yang terbatas. Jadi hanya bisa akun itu yang melakukan gitu. Di sekolah itu ada daftarnya, nanti Bapak Ibu bisa mirsani. Saya berikan sejumlah daftar yang akun mana saja yang bisa digunakan di sekolah tertentu. Jadi seperti kemarin itu Bu Rifki tadi itu ternyata bisanya hanya miliknya Pak Bahrul dan Pak ini gitu. Jadi yang Ibu ini bisa digunakan di dua-duanya. Nah, itu yang jadi masalah kalau kepala sekolahnya baru pindah atau PLT atau yang sedang menjalani dua sekolah di bawah pengampuan beliau, itu biasanya ada sedikit trouble ya waktu mendaftar gitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Ngapunten Bu, mau bertanya saya. Monggo Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan yang tadi mengenai tentang peserta pendaftar gitu. Karena kondisi sekolah saya itu guru honorernya banyak dan juga P3-nya baru-baru, sehingga untuk peserta pendaftar itu agak terbatas ya. Karena sepertinya saya lihat di aplikasi itu harus punya NIPTK, sedangkan guru kelas tinggi di tempat saya itu hanya 1 orang mungkin yang bisa mendaftar, itu pun guru kelas rendah. Itu bagaimana solusinya? Saya coba tanpa NIPTK, ternyata tidak bisa didaftarkan. Itu. Tidak bisa ya? Apakah nanti akhirnya boleh untuk guru kelas rendah atau bagaimana? Soalnya memang kondisi sekolahnya seperti itu. Iya. Dan juga yang punya akun Belajar ID juga cuma 2 orang gitu. Yang satu punya NIPTK, yang satu tidak. Yang punya akun Belajar, ya Pak, mendaftar tanpa NIPTK tapi ada akun Belajar, bisa Pak? Tidak bisa. Ini barusan saya coba. Dengan NIPTK harus diisi. Ya, oke. Memang begitu Bu. Syaratnya dari pusat ya, mereka ingin mengidentifikasi guru-gurunya yang di bawah itu Pak, memang dengan dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi guru yang tadi Pak yang punya NIPTK meskipun kelas rendah nanti didatarkan kelas tinggi, berarti dia waktu on itu dia diberi jam ngajar di kelas tinggi. Itu mungkin salah satu solusi Pak. Oh gitu. Jadi kira masih bisa ya.
di kelas tinggi ya masih bisa dengan menggunakan ibu ini yang punya NPTK, tapi dia nanti kan ada pendampingan dia kan harus ngajar di kelas tinggi nih Pak, mungkin kelas 5 gitu. Mungkin apalagi ini kalau ada yang pembelajaran mendalam tambah nggak ada orangnya ini. Mungkin agak kalau pembelajaran mendalam mungkin tidak menggunakan ini ya. Kan sambil mendata Pak sebetulnya sekolah-sekolah itu seperti apa gitu nanti. Jadi yang sudah bisa kalau tidak ya mungkin ada catatan ya nanti. Memang betul-betul tidak bisa dikirim gitu. Kami sudah beberapa kali minta keringanan apa boleh tidak ada NPTK, ternyata tidak Bu, ini memang untuk mendata yang betul-betul yang sudah punya ini. Kalau tidak nanti kita beri residu gitu. Jadi nanti akan kita lihat, nanti kan ditanya Pak, ini kalau sudah kita rekap semua, kita laporkan, lalu yang tidak mendaftar itu ditanya, kenapa kasusnya itu diidentifikasi, seperti kasusnya Bapak misalnya sekolahnya betul-betul tidak punya guru yang memenuhi syarat untuk didaftarkan, akan teridentifikasi di situ, jadi akan muncul gitu. Kalau yang kasus seperti itu kan khusus ya Pak, tapi kalau yang tidak mendaftar karena tidak tahu, ini yang kita takutkan gitu ya. Nah, tidak tahu atau terlewati dalam 2 minggu ini, itu kan ini ya, jadi apa ya, kok belum tahu ya gitu. Nanti kan nggak enak, padahal dinasnya sudah mengundang beliaunya gitu, sudah memberikan sosialisasi gitu kan, kita ini pada sesuatu yang waktu daftar gitu. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, semoga kan solusinya gitu Pak. Gitu, ya. Nggih, solusinya begitu. Jadi yang guru yang punya NPTK tadi dia diminta untuk mengajar di kelas tinggi gitu. Kan itu boleh dengan nggih, sami-sami. Saya kira begitu Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan di WA masing-masing dan saya siap menerima. Kebetulan saya yang ditunjuk UM untuk mengomandani ini Bapak Ibu, sehingga apapun nanti kita coba gitu. Monggo di chat saya, nanti kita carikan solusi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Terutama sekolah-sekolah yang ini ya, yang memang di LPD saya gitu, jangan sampai tidak tahu gitu. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ada petunjuk ringkas